what you got to play. Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money by... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobatku semuanya? Kita berjumpa kembali. Pastikan kita semua selalu dalam keadaan sehat, kerjaan selalu terkondisikan, sehingga isi dompet selalu tebal. Seperti biasa kita kembali ngedongeng, masih menyambung pembahasan yang kemarin tentang penyebab kacir bagong. Sebelumnya kita telah membahas 3 penyebab kacir bagong, dan kali ini yang akan kita bahas tentang kacir bagong karena over emosi dan cara mengatasinya. Kalau kemarin over birahi, nah sekarang yang over emosi. Buat sobat yang baru bergabung, jangan lupa cek video sebelumnya dan jangan lupa like dan subscribe-nya juga. Oke, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Check in cerot. Oke sobat, dalam perawatan kacir gantangan tak lepas dari yang namanya birahi dan emosi pada tubuh kacir agar bisa tarung atau bisa tampil di gantangan. Dan aspek pendukung burung fighter itu jelas adalah tenaga, yang dimana tenaga bisa terbentuk oleh birahi dan emosi yang sinkron atau balance, yang bisa terkontrol supaya si kacir bisa mengeluarkan kemampuannya. Nah, termasuk yang over emosi pun, dimana si kacir tingkat emosinya terlalu tinggi atau meluap-luap ya di atas level rata-rata yang dibutuhkan si kacir untuk bisa sinkron. Kalau saja melewati itu, tentu emosinya tidak akan terkontrol. Walaupun dia tinggi emosinya tersebut, tetap tidak bisa sinkron sama birahinya. Akhirnya tenaga tidak akan terbentuk juga. Nah, akhirnya bagong. Penyebab over emosi ini biasanya si kacir itu terlalu banyak suhu penjemuran. Kemudian akibat dari salah pemberian ekstra puding pun itu juga bisa. Banyak dan kurangnya ekstra puding juga bisa. Itu berpengaruh. Salah satu contoh begini. Terlalu banyak memberikan ekstra puding yang mendongkrak emosi yang tinggi, contohnya jangkrik dan ulat Hongkong ya, disertai dengan penyemuran yang berlebihan. Jangkrik itu memang bisa membuat atau mendongkrak fighternya si kacir, tapi kalau kebablasan juga ya disertai dengan penyemuran yang berlebihan, akhirnya dia balon juga karena over emosi, karena penyemuran yang berlebihan tadi. Kemudian ulah tongkong sama juga. Makanya pemberian ekstra puding itu kudu hati-hati ya. Kalau tidak pas, kalau tidak cocok, itu bisa menyebabkan over juga. Karena itu berpengaruh juga kalau misalkan disertai dengan penyemuran yang berlebihan. Karena tidak semua kacir itu harus banyak atau harus sedikit. Nah, kan gitu. Untuk ciri-ciri umum kacir over emosi ini kalau di gantangan ya, ketika dia bertemu dengan kacir lain, dia itu agresif, galak, cepat respon, dan langsung muntah isian. Itu biasanya ya, nafsu. Dan kadang-kadang dia itu ngejar-ngejar galak, nubruk-nubruk yang berakhir bagong. Nah, tapi ngejar-ngejar galaknya itu penunjukannya sama, entah itu di bawah ya ketika bertemu dengan kacir lain, atau saat di atas, saat digantangkan. Nah, penunjukan ngejar-ngejarnya galaknya itu sama di bawah dan di atas itu, yang berakhir bagong juga. Nah, supaya kita yakin bahwa kacir itu sedang over emosi ya, jadi kita itu harus naikin kegantangan ya. Kita sandingkan dengan banyak kacir, 10 atau lebih lah. Kalau penunjukannya sama di bawah dan di atas itu ya sama ngejar-ngejar galak, itu sudah dipastikan over emosi. Karena kalau kacir nggak dinaikin kegantangan, nggak disandingkan dengan banyak kacir ya, itu suka ragu ya, belum tentu itu over emosi ya. Misalnya begini, ketika di bawah si kacir galak ngejar-ngejar ya, ketika disandingkan dengan sedikit kacir ya, tetapi justru di atas di gantangan sekelas lat berat atau lat press ya, yang banyak kacirnya, banyak musuh, banyak tekanan, justru dia itu jalan. Nah, kan kalau gitu beda lagi ceritanya. Itu kacir yang kurang emosi. Beda dengan kacir yang over emosi. Di bawah dan di atas itu sama galaknya. Nah, itu sudah dipastikan kacir yang sedang over emosi.
Kemudian kacer yang over emosi ini saat dia bagong ya, saat dia balon itu bisa kita perhatikan ya. Biasanya balonnya itu sambil loncat-loncat gelisah, ngamuk kayak mau ngedobrak sangkar. Dan kita lihat paruhnya biasanya itu sambil mangap kayak ngos-ngosan ya. Kemudian ciri-ciri kacer yang benar-benar over emosi ini ya penunjukannya saat di rumah ya. Biasanya setelah penjemuran itu dia galak sama perawatnya ya, seperti pengen rekam ya, sambil mangap bunyi kayak terucuk yang gak jelas lah pokoknya, buka sayap seperti ini nih. Nah tuh kayak ngomel-ngomel gitu kan. Terus kacer yang over emosi ini biasanya mandinya itu kadang itu dia itu malas-malasan ya, lama tuh, kadang harus dibantu dengan semprot dulu sedikit ya, barulah dia mau mandi gitu. Padahal setelah disemprot sedikit dia baru mau mandi, dan dia itu menikmati mandinya kalau kita sudah pancing dengan semprotan. Nah, untuk mengatasinya jelas kita harus menurunkan tingkat emosinya ke titik stabilnya. Berarti perawatan yang harus kita berikan yaitu rawatan meredam atau menekan emosinya. Dan untuk perawatannya kita bisa kurangi penjemurannya, atau misalkan kacer yang over emosinya itu parah ya tentu kita stop dulu penjemurannya. Kemudian boleh berikan pengumbaran ya, tapi di tempat yang teduh dan berikan cepuk untuk mandi. Dan untuk hariannya kita berikan full ablak ya, jadi malam pun gak usah dikerodong, kita ablak saja dulu. Kalau bisa kita tempatkan di atas yang udaranya mungkin agak cukup dingin ya. Misalkan kita kalau punya lantai 2 ya di lantai 2 itu diablak saja ya. Jadi supaya emosinya cepat turun. Kemudian mandikan sore atau malam hari. Kenapa mandinya harus sore atau malam ya? Supaya suhu dari pemandian itu bisa meredam atau menetralkan emosinya. Mandikan dulu tiap hari, kemudian berikan ekstra puding pendongkrak emosi yang rendah, misalnya kroto ya, itu pun hanya sedikit supaya emosinya itu terkontrol kembali. Nah, lakukan dulu rawatan seperti itu sampai si kacer mendapatkan titik stabilnya ya, dan bisa disetting kembali. Ingat, rawatan ini hanyalah untuk menyetabilkan ya, bukan settingannya ya. Karena mungkin ada settingan lanjutan jika si kacer emosinya sudah stabil ya, mungkin nantinya si kacer tetap dijemur atau enggaknya itu tergantung si kacernya ya, mungkin nanti si perawatnya yang akan paham. Oke, cukup sekian dulu dongeng kita kali ini, semoga informasinya bermanfaat. Sampai ketemu di dongeng selanjutnya. Tetap ikuti dan terus terhubung bersama saya di Sobat Hitam Putih, tempat dan sobatnya para pecinta kacer. You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops